Dan berhati-hatilah bila kita dikasih kelebihan oleh Allah dalam segala hal, baik itu dalam ilmu, dalam harta, dalam apapun, jangan sekali-kali bakhil. Karena kebakhilan itu justru akan mendatangkan petaka yang besar, yakni jauh dari Allah, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga. Terlebih-lebih lagi orang yang bakhil dekat dengan nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengeluarkan, semakin banyak yang didapatkan. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah melipat gandakan amal seseorang. Bahwa kebaikan yang kita keluarkan, kebaikan yang kita laksanakan itu dibalas dengan ribuan kali lipat. Masya Allah. Berupayalah, berusahalah menghiasi Ramadan kita dengan kedermawanan. Di lingkungan kita misalkan suka ada acara jaburan, adanya pepatahnya seperti itu, atau takjil bersama. Kita memberi secara bergantian, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti numpuk, tidak ada yang makan, mubazir. Bisa dikelola dengan baik, bahwa dalam satu hari berapa orang. Karena begini, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasannya memberi kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala puasa dengan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Subhanallah, Masya Allah, betapa luar biasanya keutamaan sifat dermawan. Semoga kita dapat menirunya. Dan siapakah contoh suri tauladan orang yang dermawan? Adalah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suri tauladan. Maka itu beliau pernah mengatakan ketika menjelang akhir bulan Ramadan, beliau lebih banyak lagi bersedekah. Beliau banyak lagi mengeluarkan, lebih banyak lagi bersedekah. Subhanallah. Terus dan terus. Tapi kita harus mengingat juga, benar Rasulullah mengajarkan seperti itu, tapi bukan berarti kita harus boros. Walaupun dalam urusan kebaikan, kita terus memberi, sementara anak kita biarkan saja. Biarinlah anak makumaha nanti, bagaimana nanti, yang penting sedekah dulu. Tentu tidak. Karena seorang suami, infak yang paling utama adalah kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Jangan sampai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seorang suami kepada orang lain loyal, kepada orang lain mudah memberi, tapi kepada istrinya pelitnya, na'udzubillah. Ataupun sebaliknya, seorang istri, seorang ibu kepada orang ayo bro-broan, istilah katanya biar tekor, asalnya hor. Ini tentu pepatah yang kurang baik, ya kan, seperti itu. Wah, biarin deh, yang penting orang, keluarga mah bagaimana nanti. Tentu ini tidak dibenarkan. Karena contoh suri tauladan adalah dalam keluarga kita dulu. Kita memberi, dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Memberi, dianjurkan dan diperintahkan. Tapi ingat, keluarga juga tentu tidak boleh diabaikan. Alangkah bahagianya seorang istri bila segala keperluannya dipenuhi, segala kebutuhannya dicukupi. Pun alangkah bahagianya sebagai seorang suami bila segala kebutuhannya tercukupi juga. Dan tentunya juga betapa bahagianya seorang anak apabila sangat diperhatikan. Perhatikan ini terkadang ada, kalau anak orang diperhatikan, anak ini diperhatikan, anaknya ya Allah dibiarkan begitu saja. Tentu hal ini amat sangat jauh dari suri tauladan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu kita berharap tidak hanya untuk bulan Ramadan, tapi 11 bulan kemudian. Karena kita berharap Ramadan yang penuh berkah ini, keberkahan yang kita rasakan bukan hanya pada di bulan Ramadannya saja, tapi untuk bekal 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang kita berharap tetap mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan kita menjadi dermawan tidak hanya dalam berupa harta saja. Dalam hal apapun kita bisa berbagi dengan sesama.